Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih. Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Wa dhakkir فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya muliakan dan saya cintai para habaib kita yang mudah-mudahan menambahkan cahaya, keberkahan dan rahmat yang turun di majelis ini. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh para ulama kita. Makanya ayatnya wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sebab di sini ada orang tua kita Al-Habib Naufal bin Muhammad bin Aqil yang bila kita kutip kembali apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Abu Hanifah tadi, kata kecuali kalau aneh yang jadi presiden tuh koruptor, aneh nggak kasih bergerak, aneh tangkep, aneh tembak, aneh kubur, wassalam. Ngapain diskusi kepanjangan, buang-buang umur? Emang murah orang ditayangin di televisi? Tuh orang udah kagak bayar, nongol terus lagi. Kan begitu yang dikhawatirkan. Orang tua kita, ini Habib Naufal punya orang tua namanya Muhammad bin Aqil. Ini salah satu di antara mujahidin di masa-masa sebelum saya, sebelum habaib kita yang mulia-mulia, sebelum Habib Rizik Syihab, pernah bertanya dalam satu pertanyaan, bila dunia pernah mendengar satu kalimat menggelegar dari Presiden Soekarno. Soekarno pernah ngomong begini, berikan kepadaku 4 pemuda, akan kugoncang dunia. Masya Allah, dunia dia mau goncang. Tapi jangan engkau berikan kepadaku orang-orang yang telah tua. Aku tidak mampu berbuat apa-apa. Itu kalimat keluar dari mulut Bung Karno. Saya juga dapatnya dari seorang dosen senior waktu di Tatar, namanya penataran P4. Masya Allah, tuh yang natar dari mana tahu? Nggak ketahuan. Jangan-jangan jin yang muncul dari laut kali itu waktu. Dia menyitir kalimat Bung Karno. Bung Karno pernah membanggakan diri di dunia internasional dengan sebutan, ini dadaku, mana dadamu, kamu menyerang, kita ganyang jadi abu. Orang Malaysia kesap-kesip, apaan yang mau diganyang sih? Makan kurang mau orang, begitu kata Malaysia. Tapi Bung Karno itu hebat, berikan aku 4 pemuda, ku goncang dunia. Cuma kata dunia sendiri, ente ngomong begitu kekerenan tapi buktinya kekagaan. Benar, Nasakom bersatu, singkirkan kepala batu. Nasakom satu cita, sosialisme pasti jaya. Tuh nyanyian tuh waktu ente belum diberanakin. Jadi aneh deh yang ngomongin.
nggak usah saya lakukan, ntar kalimat ini menjadi terlalu panjang. Tapi kata pengamat, Bung Karno bertepuk tangan sebagai orang yang berkata, Nasakom, nasional, agama, komunis, bisa aku gabung jadi satu. Kata orang komunis, lo mau gabung, emang gua kangkung. Akhirnya yang terjadi, nasional di depan, agama cuma 1 huruf, A doang, komunis 3 huruf lagi. Akhirnya nas 3 huruf, kom 3 huruf, agama cuma 1 huruf, A doangan. Nah kelegepan tuh agama, didempet antara nasionalisme dengan komunisme. Cuman bagi anak-anakku sekalian, itu waktu zaman yang telah lewat. Di zaman Pak Harto, yang kata Pak siapa tadi, Abu Hanifah, begini, dia berhasil. Suatu saat Pak Harto berzakat dengan zakat yang hebat. Sekian puluh kerbau, sekian puluh ton, keluar menjadi zakat seorang pemimpin negara yang baru saja mengayun langkah, beberapa langkah saja. Tiba-tiba zakatnya udah begitu banyak. Habib Muhammad bin Aqil, orang cerdas, alim lagi ikhlas. Walidukum ya Habibna. Ini saya dapat dari teman-teman yang paham-paham ginian. Ya Allah, dia kirim surat ke istana. Kan afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Saya mau ceritain sedikit. Ini yang saya tahu dari teman-teman saya. Seafdal-afdalnya perjuangan itu adalah kalimat hak yang diucapkan di hadapan penguasa yang berbuat khianat. Dia kirim surat ke Pak Harto. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosanya ya. Surat kepada yang terhormat, yang mulia Bapak Presiden. Anda berzakat beras sekian ton, kerbau dan sapi sekian puluh ekor. Yang saya mau tanya, itu baru zakatnya. Bagaimana hartanya? Anda dapatnya dari mana? Tuh, saya menginginkan tokoh yang bukan hanya menggerutu, tetapi hadir dengan sebuah tanggung jawab dan keberanian. Bukan main, ini kalimat terang-terangan. Inilah makna kalimat haq inda sultanin jair. Bukan kalimat bodoh, bukan ngerengket, ditulisin surat. Kalau kerbau sampai inti sekian puluh ekor inti zakatin, itu sekian puluh ton inti zakatin. Cuman yang aneh bingung tuh baru zakatnya, bagaimana sawahnya, bagaimana sapi inti dan kerbau inti, berapa ribu banyaknya, dan dari mana? Itu kalimat benar. Dijawablah itu oleh yang mulia, udah meninggal juga, menteri yang namanya Pak Alam Syah sang jenderal. Tak dipanggil Habib Muhammad bin Aqil, ditanya, tuan yang bernama Habib Muhammad bin Aqil, betul? Tuan yang bertanya seperti ini lewat surat resmi, betul? Tuan mau jawabannya? Ya, saya mau jawabannya. Diam atau masuk? Suruh diam atau kalau masuknya ke sorga sih enak. Saya hanya ingin berkata, di Jakarta pernah terjadi hal seperti itu. Ini kan menjadi suatu manfaat besar yang membuat kikuk orang yang ingin bergerak, merajalela, merentang tangan, menggurita. Jadi ada penasehatnya. Cuman waktu itu jawabannya nggak enak didengar.
Oh diem atau masuk? Beb, jazahullah khairal jaza walidukum. Muridnya Habib Utsman Mufti Betawi jadi kiai di Jawa Barat, di Curug sana, kuburannya diziarahin orang. Ala kulli hal, waktu seorang pengacau dari Nasrani yang nantang segala ulama sesumbar dalam banyak tempat, berapa banyak ulama saya udah kristenin. Ketemu sama Kiai Hasan Basri, orangnya nunduk melulu, nggak bisa ngomong. Tapi dia muridnya Habib Utsman Mufti Betawi. Di rumahnya masih ada kitab-kitab karangan Habib Utsman. Didatengin itu, bisa banget berdebatnya. Ya Allah, Tuhan, capek-capek berdebat sama saya bukan tukang berdebat. Saya tunjukin aja agama saya, agama hak, agama benar. Kalau agama Anda agama benar, berdebat dong dengan saya. Jangan ngumpet melulu. Abdi mah terbiasa berdebat gitu. Habis bagaimana dong menyatakan kebenaran? Tuhan, begini aja deh. Tuhan lihat nggak di sini banyak pohon kelapa? Banyak. Nah, Tuhan lihat. Ya, yang paling banyak di air apaan? Lumut, kodok, kecebong. Ya, kan disuruh mikir. Yang paling banyak ada di air itu apa, Tuan Pendeta? Ikan. No, kelapa ada airnya enggak? Ya ada airnya. Kalau gitu mesti ada dong ikannya. Wah, Tuan Kiai ngadat nih omongan. Masa di kelapa ada airnya, ada ikannya? Kapan netesnya tuh telur? Itu sih bahasa saya. Tapi perdebatan itu terjadi. Kalau agama Tuhan, agama hak, Tuhan yang bilang di mana ada air di situ ada ikannya. Kudu ada dong ikannya. Baru agama Tuhan, agama hak. Ya Rabbana ya Karim. Bingung tuh pendeta. Gua kelayapan dari Prancis ke Inggris ke Belanda tempat kita lahir, nggak pernah dengar di kelapa ada ikan. Petik Jang, kelapa turunin, dipetik. Belah Jang, si Ujang dipanggil, suruh metik kelapa, suruh belah. Begitu dibelah, lompat ikan. Mendelik tuh pendeta. Yang begini sih gue nggak bisa kalahin, kata pendeta. Nggak jadi deh berdebat. Buat apaan berdebat? Agama ente bener, bisa nggak dari kelapa keluar ikan? Bingung dia pulang ke negerinya, nggak balik-balik lagi tuh pendeta. Pada masa-masa lalu kita menjumpai mujahidin seperti itu. Pada masa sekarang, walaupun agak sulit menemukan yang sekualitas ini, Muhammad bin Aqil bin Yahya itu orang alim yang bertutur kata dengan keras, tegas, tapi teratur dan manfaat. Kiai Hasan Basri, murid Habib Utsman. Habib Utsman pun banyak riwayat-riwayatnya sekitar ketidaksetujuan dia dengan orang-orang Belanda. Tapi 10 menit yang untuk kita dan saudara, saya udah makan, saya panjangin kelebihan. Ntar pada orang kelolodan lagi gara-gara saya. Maafkan saya. Sampai di sini saja sebagai sesuatu yang saya berikan sebagai peringatan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hadanallahu wa iyyakum.